Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unisia. Sambutlah lantunan kajian Islami yang menyejukkan hati bersama program YBW Menyapa, sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Pada kajian kali ini disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo dari Embun Kalimasada. Semoga kajian ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Kancang Ngulik di episode kedua Ngulik Ngangsu Kaurah Islam nan Kebudayaan. Ngulik adalah serial podcast yang dirilis oleh Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Yayasan Badan Wakaf UII bersama dengan Radio Dakwah Unisia sebagai upaya untuk mendiskusikan narasi Islam yang berbudaya dan berwacana. Hari ini, saya Abraham Kindi akan memandu Kancang Ngulik untuk mengeksplorasi wacana-wacana Islam dan kebudayaan kontemporer di Indonesia. Masih dalam topik yang sama, kita akan membahas tentang kisah kedua, yaitu kisah tentang Nabi Musa. Selamat siang, Mas Eko. Selamat siang, Mas Kindi. Selamat siang. Kembali lagi, kita sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa. Dalam buku Mas Eko, Kitab Pembebasan, saya telah membaca bab kisah Nabi Musa dan mendapati gambaran bahwa kisah Nabi Musa ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penguasa zolim Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki atas ramalan bahwa anak laki-laki akan menggulingkan kekuasaannya. Mungkin untuk pertama kali Mas Eko bisa menceritakan nggak bagaimana Fir'aun ini dalam mengendalikan kekuasaan? Ya, terima kasih Mas Kindi, terima kasih Yayasan Kalimasada ya di Indonesia, dan saya sangat apresiasi sekali atas diminta saya untuk membagi gagasan yang ada dalam buku Kitab Pembebasan. Satu karya yang sebenarnya memang berupaya untuk mengajak anak-anak muda melihat Quran dalam semangat pergerakan kira-kira. Saya memang tidak berupaya menafsirkan karena pengetahuan dan ilmu saya tidak cukup sama sekali, tapi saya berusaha untuk mengantarkan suasana pesan itu ke hadapan pembaca gitu, terutama tentang kisah Fir'aun. Fir'aun ini kisahnya hampir sekujur tubuh Quran itu dilumuri oleh kisah tentang Musa menurut saya. Ini yang menarik, yang paling menarik dari kisah Musa. Kisah terpanjang bahkan melebihi kisah nabi-nabi yang lain itu adalah kisah Musa. Dia berhadapan dengan struktur kekuasaan yang dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun ini menarik untuk kita lihat karena Fir'aun itu bukan nama tapi simbol kerajaan gitu. Penguasa itu namanya Fir'aun, tapi namanya bisa macam-macam. Ada yang menyebut dia Ramses II, dan saya pernah ke Mesir, datang ke makamnya Fir'aun gitu. Itu ada banyak Fir'aun di situ, tapi memang ada satu Fir'aun yang masih tersisa laut yang ketika dia tenggelam gitu. Ada bukti-bukti dia orang inilah yang tenggelam kira-kira. Nah, saya ngelihat Fir'aun ini, bayangan saya, karena saya sebelumnya melihat Fir'aun yang lain di makam itu gitu. Itu Fir'aun yang lain itu kan tubuhnya besar, patungnya besar. Nah, Fir'aun yang tenggelam ini, saya baru sadar nih Fir'aun ini kecil, kurus, dan tidak meyakinkan sama sekali kalau dia penguasa zalim kira-kira. Sehingga saya selalu melihat Fir'aun itu kekuasaan yang pongah, otoriter itu tidak hanya dicerminkan oleh fisik penguasa itu, tetapi itu bisa menjadi orang yang kayaknya nggak ada apa-apanya, kecil, kurus, itu bisa berwatak represif. Jadi watak represif itu muncul bukan karena bisa jadi bentuk badan besar, tapi juga represif bisa saja gitu. Tapi dari saya melihat figur Fir'aun, ini adalah figur di mana orang ini adalah orang yang tamak kekuasaannya dan rakus kekuasaannya. Kalau kita lihat piramid gitu, itu bisa kagum. Saya bisa paham kenapa Fir'aun itu jadi sombong sekali gitu. Karena piramid itu adalah satu monumen yang sampai sekarang itu tampak mengagumkan karena kebesarannya gitu. Tidak ada satu teknologi yang di abad itu yang secanggih pembuatan piramid. Maka wajar jika kekuasaan itu kemudian sangat percaya diri. Dalam istilah Fedi Hadis dengan salah satu penulis yang mengamati kekuasaan Orde Baru, itu kekuasaan Orde Baru itu kekuasaan yang sangat percaya diri kira-kira. Ini kayak Fir'aun kira-kira. Jadi kekuasaan yang sangat percaya diri, dia tidak butuh rakyat, tidak butuh oposisi, itu ya mirip Fir'aun karena dia sangat percaya diri mengelola kekuasaannya gitu. Sehingga
Fir'aun itu prototipe kekuasaan tiran yang sangat yakin dia akan bertahan panjang, kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun itu hidup di masa ketika oposisi itu tidak muncul sama sekali gitu. Kita lihat keputusan politik Fir'aun itu tidak ada yang membantah gitu. Benar bahwa Fir'aun itu mendiskusikan keputusannya pada para pejabat-pejabatnya, tapi itu hanya mengkonfirmasi saja gitu. Kira-kira apa yang dikatakannya itu harus dipatuhi kira-kira. Nah, karakter kekuasaan yang seperti itu yang tidak demokratis, menghilangkan ruang oposisi, tidak bisa dikontrol, bahkan mengatakan bahwa dirinya yang benar, itu ya khas Fir'aun gitu kira-kira. Dia tidak bisa mendapatkan masukan dari luar, apalagi dari rakyatnya gitu. Dari para penyihirnya yang nanti kelak-kelak aja dia nggak mau peduli, apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Sehingga keputusan-keputusan politiknya tuh tragis sekali gitu. Bayangkan, keputusan politiknya itu adalah membunuh bayi gitu. Itu memang keputusan tragis. Itu sama dengan pemutusan pemotongan subsidi menurut saya. Kalau dulu itu kan membunuh bayi mati semuanya. Sekarang ini dengan kalau potong subsidi, rakyat bisa mati pelan-pelan kira-kira. Itu keputusan yang tragis. Jadi keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan gitu. Mengapa? Karena yang ketiga ciri Fir'aun adalah Fir'aun itu percaya dengan prediksi-prediksi ahli nujum gitu. Ahli nujum itu bukan sekedar orang nggak menggunakan rasionalitas, tidak. Ahli nujum itu pada masa dulu itu seperti teknokrat pada masa sekarang menurut saya gitu. Karena di masa itu tuh sihir itu sesuatu yang normal gitu. Kalau kita lihat hari ini mungkin kan kita kayak nonton film Harry Potter aja, tapi itu saya melihat itu para teknokrat gitu yang selalu meyakinkan bahwa kalau kau tidak melakukan tindakan seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi akan mandek, kemakmuran akan tidak sejahtera. Nah, cara pertimbangan teknokratik yang tidak manusiawi itulah yang mempengaruhi semua keputusan politik Fir'aun kira-kira. Sampai dia sangat yakin bahwa Bani Israel itu harus ditindas kira-kira. Nah, itu sama dengan orang yakin bahwa cara untuk meningkatkan kesejahteraan itu dengan menaikkan pajak, menaikkan macam-macam, itu mirip dengan cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara yang tidak melihat kemungkinan manusia itu untuk dihargai martabat dan haknya kira-kira. Nah, itu seperti apa yang dilakukan Fir'aun, dia membunuh semua bayi, terutama bayi laki-laki yang menjadi kebijakan politik yang dianjurkan oleh para teknokrat-teknokratnya Fir'aun waktu itu gitu. Oke. Bila kita menengok kembali kisah Musa kan, kisah Musa itu dia ketika anak itu dilayarkan di sungai dan ditemukan oleh istrinya, dan saya melihat bahwa ketika Nabi Musa ini diterima oleh istana itu merupakan suatu keberkahan karena pada masa tersebut Firaun sedang melakukan kebijakan pembunuhan anak bayi laki-laki. Ini juga kan merupakan lobby dari istrinya kepada Firaun kan. Nah, dari itu semua apa pandangan Mas Eko perihal bagaimana Nabi Musa ini tuh melarikan diri dari kemewahan, atau dalam istilah yang populernya tuh bunuh diri kelas. Kan dia udah hidup dalam kegemilangan gitu di istana, tapi kenapa Nabi Musa itu kabur dari istana dan bersama rakyat gitu? Ya, saya melihat kisah ini menarik karena kisah ini kalau kita baca dari bayi Musa dihilirkan ke sungai. Nil itu kan bukan kayak sungai Bengawan Solo menurut saya. Ini Nil, saya pernah tinggal di depan sungai Nilnya itu. Itu kan Nil itu sungai terpanjang di dunia. Itu 6.700 km menurut saya. Jadi tindakan nekat ibunya waktu itu gitu, dengan menjatuhkan Musa dalam keranjang dan menghilirkannya, itu satu tindakan, bukan tindakan spekulatif. Menurut saya itu tindakan yang yakin bahwa Allah nanti akan menyelamatkannya. Itu menurut saya adalah prinsip pertama dalam berbuat baik, itu adalah prasangka baik pada Allah menurut saya. Nah, ini yang nanti kelak secara genetik itu ada dalam diri Musa kira-kira. Nah, prasangka baik pada Allah itu selalu dia melihat tindakan-tindakan beresiko itu penting untuk kita ambil kalau itu menyelamatkan nilai kemanusiaan. Nah, itu tindakan ibunya yang yakin pada pertolongan Allah itu menurun pada jiwa Musa gitu. Apa yang menurun dari jiwa Musa menurut saya adalah kepekaan Musa melihat penindasan yang terjadi di sekitarnya. Memang dia tinggal di istana, tetapi dia bukan
Buddha ya. Kalau Buddha ceritanya kan ditinggal di istana dan dikucilkan benar-benar dialienasi sehingga dia nyaris tidak menyaksikan penderitaan lah kira-kira. Dan ketika dia menyaksikan, dia menjadi eskatif kan, dikeluarkan dari kehidupan istana. Kalau Buddha itu keluar dari kehidupan istana lalu menyepi dan menanggalkan semua kemewahan. Musa ini sebaliknya gitu. Ketika dia menyaksikan penindasan, dia bukan tidak merasa salah ya, tapi dia ingin melawan itu dengan kemampuan yang ia miliki gitu kira. Nah, ini yang hilang dari anak-anak muda hari ini gitu. Artinya Musa ini memiliki kepekaan yang tinggi atas semua hal yang berbau tidak adil kira-kira. Bayangkan Musa ini kan pukulannya kan keras sekali kan. Anaknya kalau dalam bahasa hari ini tuh emosional banget lah kira-kira gitu. Emosional tuh nggak apa-apa menurut saya. Orang suka marah pada ketidakadilan tuh wajar, normal dan baik gitu kira-kira. Maka saya sangat tidak percaya dengan perintah sabar kalau itu diberikan pada anak muda. Anak muda itu nggak boleh sabar menurut saya. Anak muda itu ya kayak Musa itu, emosional, mukul langsungan kira-kira. Itu naluriah kira-kira. Nah, dia selalu melihat, mungkin ini turunan dari ibunya, dia selalu melihat bahwa ya setiap ketidakadilan itu harus dilawan kira-kira. Nah, benih itulah yang kemudian tertanam secara genetik dalam diri Musa. Walaupun lingkungannya itu penuh dengan kemewahan, tapi dia sadar bahwa ada ketimpangan yang terjadi. Nampaknya Musa itu nanti akan diikuti oleh para pemikir-pemikir sosial gitu. Saya sebut aja Karl Marx misalnya. Dia adalah anak kelas menengah gitu. Semua pemikir-pemikir kiri itu kan tidak ada anak yang kaum miskin, mesti anak-anak kelas menengah gitu. Semua mahasiswa 98 juga demo itu kan ada mahasiswa kelas menengah semuanya kira-kira. Yang demo kemarin undang pilkada juga kelas menengah semua. Orang bisa kuliah itu kelas menengah kira-kira. Wajar jika kemudian mereka anak kelas menengah itu berontak kira-kira. Hanya segelintir anak kelas menengah yang kemudian pro pada status quo menurut saya. Lebih banyak kelas menengah yang gelisah karena pengetahuan yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ia hadapi. Musa menghadapi situasi itu. Yang kedua menurut saya, Musa berhadapan dengan ketimpangan yang paling mencolok gitu kira-kira. Nah, ketimpangan yang paling mencolok itu disaksikan dalam sehari-harinya dia itu. Kalau kita lihat film The Moses gitu kan, itu menurut saya film paling ilustratif tentang melihat Musa itu. Bagaimana kehidupan istana dengan kehidupan di luarnya tuh sangat berbeda jauh tuh. Kontrasnya tuh kelihatan sekali. Bahkan yang budak nggak pakai baju, yang para kerajaan pakai baju, itu aja udah tampak gitu. Hari-hari ini tuh kan ketimpangan tuh selalu ditutup-tutupi gitu kira-kira. Orang miskin bisa tampak menjadi kaya karena pinjol loh kira-kira orang, sehingga orang bisa menyerupai orang kaya dengan baju-baju yang dia miliki yang setara dengan mereka. Nah, di Musa tidak ada gitu. Jadi ketimpangan itu sangat mencolok sekali. Ketika ketimpangan itu sangat mencolok sekali, dia kemudian naluri dia untuk melakukan pemberontakan tuh tumbuh kira-kira. Nah, di titik itulah saya melihat anak-anak muda yang selalu saja keluar dari ruang kemapanan. Biasanya anak muda yang belajar advokasi, belajar mengorganisir di masyarakat, belajar hidup di masyarakat, tidak ngekos secara eksklusif gitu, berbaur dengan kehidupan rata-rata warga, itu biasanya kepeduliannya jauh lebih sensitif gitu. Meskipun kampus menciptakan dunia, kalau saya sebut Taman Firdaus ya, karena liftnya, gedungnya megah, kampus-kampus sekarang kan seakan-akan kayak tinggal di istana Fir'aun gitu kira-kira. Jadi membuat orang tuh tidak peduli lah kira-kira gitu. Itu kayak istana Fir'aun menurut saya. Anak-anak muda yang dibesarkan oleh para istana Fir'aun yang tidak membuat mereka peka seakan-akan. Dengan ada lift, tangga jalan lah. Bahkan ada kampus yang nyaris ruangannya tuh mirip dengan ruang parlemen dan Mahkamah Konstitusi lah kira-kira, yang megah gedung seperti itu gitu. Menurut saya hanya anak muda yang keluar dari orbit kayak Musa itulah yang kemudian peduli gitu. Nah, mereka tuh memutuskan untuk keluar dari istana dan bergaul gitu. Nah, yang istilah tadi maksudnya adalah bunuh diri kelas tadi gitu. Oke. Ini terus kan ketika waktu itu Fir'aun tuh menyuruh Haman, seorang arsiteknya tuh, untuk membangun bangunan tinggi, Mas. Itu dengan motif untuk melihat Tuhan Musa ketika Musa sudah melakukan pemberontakan. Nah, di sisi lain, Pak Ilya itu adalah seorang guru besar arsitektur di UII. Dia tuh pernah menuliskan bahwa arsitektur tuh merupakan alat politik yang efektif. Banyak contoh penguasa yang melakukan hal tersebut. Salah satunya tuh Fir'aun dengan arsiteknya Haman. Lalu ada Hitler dengan kota Germania dan arsiteknya tuh Albert Speer. Namun, kata Pak Ilya, sayangnya mereka tuh menunjukkan totalitarianisme bukan demokrasi. Nah, dalam konteks ini,
bagaimana pandangan Mas Eko perihal pembangunan ibu kota Nusantara yang sangat menyorot banyak anggaran gitu? Ya, dalam kisah Musa itu agak unik karena jarang Allah tuh menyebut musuh Nabi itu tidak tunggal gitu. Karena Haman itu disebut eksplisit lah kira-kira. Ini beda-beda dengan orang menyebut Fir'aun, Abu Lahab dengan istrinya. Kalau Haman itu benar-benar pembantu Musa. Menurut saya ini adalah Allah menyebut Haman itu berarti kekuasaan itu selalu ditopang oleh, kalau istilahnya Lovely Fatoi dan Profesor Setna Az-Zagalti yang menulis tentang Musa, itu dia katakan bahwa Haman itu ibarat rohaniawan yang menjadi pendukung status quo atau ilmuwan yang selama ini melegitimasi semua kebijakan-kebijakan politik kekuasaan gitu. Maka ancamannya Musa itu Fir'aun dengan Haman gitu. Maka Haman disebut benar-benar disebut secara eksplisit dalam Quran gitu. Mengapa itu disebut secara eksplisit? Saya melihat pertama, peran kaum intelektual atau rohaniawan itu penting karena dia itu memberikan legitimasi moral atas keputusan-keputusan sesat kekuasaan kira-kira. Nah, pada konteks hari ini itu banyak sekali kebijakan-kebijakan baik itu IKN, proyek strategis nasional, undang-undang cipta kerja yang regulasi-regulasi itu disepakati oleh Haman-Haman ini kira-kira gitu. Haman-Haman ini adalah wakil perwujudan dari kaum ilmuwan, kaum rohaniawan yang bersekutu di dalam kekuasaan gitu. Maka Allah itu sebut itu terang-terangan menurut saya. Menurut saya uniknya itu karena Haman disebut. Kalau tukang sihir itu kan disebut tetapi dalam bentuk rombongan. Kalau ini Haman itu disebut sebagai subjek yang sebenarnya punya pengaruh signifikan kira-kira. Nah, saya lihat itu dia semua kekuasaan itu butuh melegitimasi keputusannya dengan kerangka entah itu pengetahuan, entah itu kerangka normatif keagamaan. Nah, Haman-Haman tuh makin hari makin banyak hari-hari ini. Bahkan Haman-Haman para aktivis juga banyak gitu ya. Dulu para aktivis itu kan menjadi Haman itu kan dia punya pengalaman yang luar biasa dalam gerakan. Ketika dia berpindah ke istana, dia menjadi Haman kembali kira-kira. Karena dia hanya mendukung apa kata penguasa. Nah, Haman-Haman lah yang melegitimasi. Yang kedua, peran Haman itu penting sekali karena dia memanipulasi kesadaran gitu. Apa yang disebut dengan kemajuan, apa yang disebut dengan keadilan, itu telah dimodifikasi seakan-akan keputusan itu memang membawa keadilan gitu. Perpindahan IKN misalnya seakan-akan diilustrasikan Jakarta sudah padat bukan untuk diatasi malah dipindah kira-kira. Itu namanya agar ada pemerataan. Kata-kata yang abstrak itu membuat orang itu termanipulasi pikirannya sehingga orang gampang setuju dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu membawa harapan tapi sebenarnya itu di dalamnya itu mengandung ancaman dan petaka kemanusiaan. Nah, Haman itu fungsinya adalah itu, dia menciptakan itu semua. Yang ketiga, Haman adalah yang seperti tadi disampaikan, Haman itu pencipta ilusi menurut saya. Dia tidak hanya menciptakan bangunan, yang bahayanya dia menciptakan ilusi gitu. Entah itu ilusi akan melihat keadilan, tahun Firdaus, dan itu diciptakan oleh para rohaniawan gitu. Ketika orang akan protes, dia bilang sabar. Ini adalah salah satu kemarin kan. Ya kalau jualanmu nggak laku ya itu namanya takdir gitu-gitu. Itu kata seorang yang disebut ulama, bahkan ini ada dalam kabinet dia hari ini, itu menunjukkan dia menjadi Haman gitu. Dia memanipulasi semua pernyataan-pernyataan yang sebenarnya berbahaya menjadi pernyataan-pernyataan yang seakan-akan untuk kepentingan kemanusiaan. Saya lihat itu. Oke. Apakah rohaniawan ataupun ilmuwan itu menjadi alat penting bagi penguasa, Mas Eko? Ya ini secara sejarah gitu, bila melihat sejarah apakah pola-polanya itu demikian? Ya saya melihat pola itu, maka cerita Musa ini cerita paling banyak karena dia melihat berbagai dimensi kira-kira. Dimensi Musa sebagai pejuang pembebasan dan dimensi Fir'aun sebagai kekuasaan yang dolim. Mengapa Fir'aun itu kan tegak karena 3 kekuatan. Pertama kekuatan Haman, yaitu kekuatan di mana para intelektual itu menjustifikasi semua keputusan politiknya seperti yang saya tadi katakan. Yang kedua, Fir'aun itu dikelilingi oleh para tukang sihir gitu kira-kira. Nah, tukang sihir itu menurut saya adalah birokrasi hari ini gitu. Jadi tukang sihir itu melawan Musa dengan tongkat yang seakan-akan berubah menjadi ular gitu. Itu seakan-akan aja. Nah, proses birokratisme itu seperti proses menyihir kesadaran manipulasi orang sehingga orang itu taat dengan prosedur kira-kira. Nah, nanti kan ada
dalam surat Toha ayat 70 sampai 71, ketika tukang sihir itu kemudian yakin bahwa Musa itu adalah utusan Allah, itu kan kemudian mereka itu tunduk kan sama Musa. Lalu di dalam terjemahan Toha itu kan, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dan bersujud berkata, kami percaya pada Tuhan Harun dan Musa. Lalu Firaun berkata, ini khas birokrat lah, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin padamu gitu? Sebelum aku memberi izin padamu. Itu namanya prosedural menurut saya. Jadi tukang-tukang sihir ini terlibat dalam proses prosedural. Bahkan ketika melawan Musa kan dihadapi dengan tukang sihir. Kalau kita itu kan protes kan dihadapi, kalau kita protes ya entah itu parlemen, departemen apa gitu. Nah, birokratisme itu membuat kita tidak bisa ketemu langsung dengan Fir'aun, ketemu langsung dengan penguasa tunggalnya, tapi ada lapis-lapis yang membuat semua proses itu melalui prosedur-prosedur gitu. Nah, Musa itu kan tongkat berubah jadi ular, tongkat seakan-akan itu ular, itu kan sebenarnya pertunjukan alat bukti itu kira-kira gitu. Kalau misalnya ICW mengeluarkan data korupsi gitu, itu kan sebenarnya itu sihirnya Musa, ini beneran nih, ya, emang ada korupsi gitu. Nah di titik itu saya lihat kekuasaan itu dikelilingi oleh para birokrat yang mirip dengan tukang sihir. Yang terakhir ya Fir'aun dikelilingi oleh para pasukan yang memburu para budak Bani Israel. Inilah kekuatan militerisme menurut saya. Semua angkatan Musa dikelilingi oleh angkatan perang. Kalau kita lihat film Moses itu bagus sekali tuh. Angkatan perang Fir'aun itu kan raksasa sekali yang buru-buru Musa gitu. Menurut saya sejak dulu kekuatan pasukan yang menyaru dengan istana itu selalu melawan setiap pembawa kebenaran. Nah, jadi struktur kekuasaan Musa dalam sejarah itu diulang-ulang. Struktur kekuasaan Fir'aun itu diulang-ulang, yaitu pertama adalah para ilmuwan, kedua adalah birokrasi, dan ketiga adalah militerisme. Saya rasa monopoli itulah yang kemudian disebut oleh Anthony Giddens, Max Weber sebagai struktur kekuasaan modern kira-kira. Oke, siap. Perihal tadi aku coba untuk mereview pembahasan. Prasangka seorang ibu Musa berprasangka baik kepada Tuhan bahwa Allah akan menyelamatkan Musa ini menjadi cikal bakal terjadinya perubahan besar dalam kekuasaan Firaun tersebut. Berprasangka baik itu husnuzon mungkin agak sulit di dunia sekarang tuh, khususnya ketika melihat melihat kedoliman yang ada gitu. Kita selalu skeptis dan selalu mengkritisi. Nah, tapi dalam konteks ini terdapat underline yang perlu digarisbawahi, berprasangka baik kepada Allah, insya Allah membawa keberkahan gitu. Baik, terima kasih Mas Eko Prasetyo untuk pembahasannya. Hari ini kita sudah belajar dan mendapatkan beberapa hikmah dari kisah Nabi Musa ini. Di episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas kisah lanjutan, yaitu kisah Nabi Isa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat selalu, kanca-kanca ngulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kajian YBW Menyapa, sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal di kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.